Alhamdulillah kita berjumpa kembali walau belum dapat bertatap muka secara langsung. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran pada data berkelompok. Ya, bagaimana semuanya? Sudah siap untuk belajar ya? Oke, ya. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Hal yang harus kamu kuasai dalam pembelajaran ukuran penyebaran data berkelompok ini tentunya adalah operasi dasar. Dan ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, kamu harus mampu menggunakan rumus pada ukuran penyebaran data berkelompok dengan tepat. Dan yang kedua, kamu harus mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyebaran data berkelompok. Sampai sini paham ya? Oke, manfaat kita mempelajari ukuran penyebaran data berkelompok ini apa? Misal nih, Pak Budi memiliki 3 jenis usaha. Pertama laundry, kedua rental mobil, ketiga bakery. Nah, karena suatu hal, ya Pak Budi harus memilih satu yang tidak harus dilanjutkan usahanya. Bagaimana caranya? Ya, tentu Pak Budi memiliki data keuntungan masing-masing usahanya setiap bulannya kan? Nah, dari data tersebut dihitunglah rata-ratanya. Selanjutnya dihitunglah simpangan barunya. Nah, dari situ didapatlah nilai koefisien variansinya. Kaitannya apa? Semakin besar nilainya, keuntungan usaha dari Pak Budi ini semakin tidak stabil karena semakin besar variansinya. Oke, jadi dari perhitungan tersebut ada 3 koefisien variansi. Koefisien variansi dari laundry, dari rental mobil, dan dari bakery. Mana yang terbesar antara ini, maka itulah yang akan ditinggalkan atau tidak dilanjutkan lagi oleh Pak Budi. Sampai sini paham ya? Oke, sudah siap untuk belajar? Mari kita lanjut. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data berkelompok. Oke, pertama kuartil. Kuartil adalah pembagian data menjadi 4 bagian yang sama besar. Ada Q1, Q2, dan Q3. Rumusnya untuk data berkelompok, QI sama dengan TB tambah I/4 kali N kurang FK per FQI dikali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas kuartil, N adalah jumlah data atau banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FQI adalah frekuensi pada kelas kuartil, dan P adalah interval. Untuk I, ini adalah indeks yang menggantikan angka 1, 2, dan 3. Contoh, ada data seperti ini. Nah, kita lihat jumlah datanya ada 80. Maka untuk Q1-nya kita masukkan. Nah, kenapa ini ada di 160 sampai 164?
Ya, kita kembali. Nah, frekuensi ada 80, maka 1/n kali 80. 1/4 kali 80 ada pada data ke 20. 20 dari sini ada di sini, maka 160 sampai 164. Oke, dari interval kelas ini, maka tepi bawahnya 160 dikurang 0,5, dapatlah 159,5. N-nya masukkan 80, FK-nya 19, FQ-nya 16, P-nya 5. Dapatlah hasilnya sama dengan 159,8125. Untuk Q2 dan Q3 caranya sama ya. Oke, kita lanjut ke desil. Desil adalah banyaknya data dibagi 10. Maka ada di 1 sampai di 9. Konsepnya sama, rumusnya sama dengan kuartil. Yang membedakannya adalah pembaginya di sini 10, karena desil adalah data dibagi menjadi 10 bagian. Dan nanti I-nya, indeksnya itu adalah 1 sampai 9. Lanjut ke persentil. Persentil artinya per 100. Ya, sama konsepnya seperti desil dan kuartil. Ya, di sini karena dia per 100, maka kita per 100. Persentilnya nanti indeksnya ada sampai 99. Oke, kita masuk ke jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data terkecil dengan data terbesar. Rumusnya ini. Masuk ke contoh. Ini ada tabel data berkelompok. Nah, range-nya atau jangkauannya bagaimana? Data terkecil, kita lihat yang ini. Ya, kita lihat nih, terkecil 3 tambah 5 bagi 2 sama dengan 4. Dan tertingginya, yang ini, 18 tambah 20 bagi 2 sama dengan 19. Maka didapatlah jangkauannya sama dengan 15. Lanjut ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya dapat kamu lihat ini. Sigma menandakan jumlah atau total. Fi adalah frekuensi kelas ke I. Xi adalah data ke I atau nilai tengah dari kelas ke I. X bar adalah nilai rata-rata. Oke, masuk ke simpangan baku. Ini adalah rumusnya. Sigma menunjukkan jumlah, Fi menunjukkan frekuensi kelas ke I, Xi menunjukkan nilai tengah, X bar menunjukkan nilai rata-rata, dan N menunjukkan jumlah atau banyaknya seluruh data. Contoh, di sini kita disuruh mencari nilai simpangan baku dari ini. Maka kita buat kolom tambahan atau tabel tambahan sesuai dengan rumus. Rumusnya kan tadi ini ya. Maka kita perlu apa? Perlu Xi kurang X bar. Maka harus kita cari terlebih dulu X barnya ini. Mencari X bar bagaimana? Ya tentunya kita perlu Xi. Diperoleh dari nilai tengah ini.
5 tambah 9 bagi 2 sama dengan 7. 10 tambah 14 bagi 2 sama dengan 12. Sampai ke sini. Lanjut, XI ini, nilai tengah ini kita kalikan dengan frekuensi. Didapatlah ini hasilnya. Maka nilai rata-ratanya adalah hasil dari ini seluruhnya, jumlah ini dia, dibagi dengan seluruh frekuensi. Ini 30. Maka hasil dari rata-ratanya adalah 16,33. Selanjutnya berdasarkan rumus ini ya, XI kurang X bar. Maka kita hitung nih, XI-nya 7 nih, X bar-nya tadi ini 16,33. Ini hasil pengurangannya. Selanjutnya kita kuadratkan, ini hasil kuadratnya. Setelah ini hasil kuadrat ini kita kalikanlah dengan FI. Jadi 3 dikali dengan 87,05. Dapatlah 261,15. Selanjutnya 8 kali 18,75 dapatlah hasilnya 150. Begitu seterusnya. Maka kita jumlah hasilnya 836,7. Oke, semuanya sudah ada nilainya, tinggal kita masukkan ke rumus. Ini tadi rumusnya, simpangan baku. Akar dari ini tadi yang di sini. N-nya tadi ada 30, ini frekuensi nih 30, maka hasil akhirnya sama dengan 5,28. Simpangan baku dari soal ini adalah 5,28. Lanjut ke variansi atau ragam. Variansi atau ragam itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Ya, jadi tadi ada soal yang sama tadi. Jika ditanya variansinya atau ragamnya, ya maka variansi sama dengan S kuadrat. Tadi kita dapat simpangan bakunya 5,28, maka 5,28 kuadrat. Dapatlah hasilnya 27,88. Lanjut ke koefisien variansi. Koefisien variansi atau koefisien keragaman adalah perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata. Ya, ada soal yang sama tadi, tabel yang sama. Berarti kita harus cari rata-ratanya dan cari simpangan bakunya. Didapatlah hasilnya, koefisien keragaman sama dengan simpangan baku per rata-rata 5,28 per 16,33 sama dengan 0,32. Jadi kesimpulannya adalah bahwa terdapat beberapa yang dibahas dalam ukuran penyebaran data berkelompok. Ya, dimulai dari kuartil, ada Q1, Q2, Q3, simpangan rata-rata. Ya, rumusnya apa simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata sama dengan sigma Fi kali Xi kurang X bar per sigma Fi. Simpangan baku sama dengan akar dari sigma Fi kali Xi kurang X bar dikuadratkan per N. Sedangkan untuk varians, nilainya sama dengan kuadrat dari simpangan baku. Dan untuk yang terakhir, koefisien variansi adalah perbandingan antara simpangan baku dan nilai rata-rata. Sampai sini sudah paham ya? Oke, jadi materi kita untuk minggu selanjutnya adalah pengayaan untuk materi ukuran penyebaran data berkelompok ini. Untuk mengukur kemampuan kamu dalam menguasai materi yang sudah kita pelajari, silakan lihat e-learningnya, kerjakan tes yang ada di sana, dan
unggah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oke, sebelum pelajaran berakhir, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai? Oke, selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.